Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi nih kakak tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Gimana adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah Kak? Kalau sudah siap, Kak Debbie dan Kak Ines ingin ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul apa Kak? Ada satu sobatku yang setia. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Kau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Baik adik-adik semuanya, masih pada semangat nggak nih? Masih dong Kak. Nah,
Kalau pada masih semangat, kita angkat satu pujian lagi dengan judul apa Kak Debbie? Big or Small? Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan, kakak ingin ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu pujian lagi dengan judul apa Kak Ines? Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan hilang
Nah, sekarang tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan kita. Sebelum mengumpulkan persembahan, seperti biasa, kita harus mempersiapkan sebuah amplop yang sudah ditulis tanggal dan harinya. Sembari mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi sebuah pujian yang berjudul Bawa Persembahan. Shalom teman-teman, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 yang berjudul Kami Puji dengan Riang. Kami puji
teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sekarang kami anak-anak-Mu ingin membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya firman yang kami baca dan kami dengar ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang buka Alkitabnya. Nas pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dengan perikop Paulus dalam pelayanannya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu.
Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebab orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebab orang yang nyaris mati dan sungguh kami mati, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Kembali kita menggumuli kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari 2 Korintus 6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10, saya mengambil sebuah tema, rendah hati dan sabar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Rasul Paulus dalam ayat ini mengajarkan kepada kita agar dapat menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Hal ini berbicara tentang sikap dan keputusan yang tepat dalam kita menghadapi kehidupan ini. Kuncinya saudara-saudara adalah kerendahan hati dan sabar. Karena dalam segala keadaan, bahkan dalam kesulitan apapun dalam hidup ini, mari kita belajar untuk selalu rendah hati dan sabar. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar itu menurut firman Tuhan kita pada hari ini? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah menghargai kasih karunia Allah dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Kasih karunia Allah adalah pemberian yang cuma-cuma yang dikerjakan oleh Allah, bukan karena kebaikan manusia, tetapi semata-mata karena kemurahan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Artinya ini diberikan secara gratis. Tapi saudara-saudara, biasanya hal yang gratis memang kemudian tidak dihargai. Namun ingat saudara-saudara, kasih karunia bukan hanya sesuatu yang gratis karena murahan, tetapi karena memang tidak bisa dibayar oleh manusia dengan apapun yang ia miliki. Hal terbaik yang dilakukan oleh manusia hanya menerimanya dengan bagaimana ia menghargainya di dalam hidupnya. Itu yang pertama. Hal yang kedua, menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Ayat yang ketiga sampai yang keempat. Orang yang rendah hati juga mengakui bahwa pelayanan yang bisa dikerjakan semata-mata karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Sikap yang demikian menghindarkan kita dari jerat kesombongan yang membuat kita lupa atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Artinya dengan rendah hati dalam menjalankan pelayanan kita sehari-hari, kita akan memiliki kesabaran dalam penderitaan dan kesukaran yang terjadi, yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita.
Dan yang ketiga, menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Mereka yang hidup dalam kerendahan hati, dalam kesabaran, akan selalu menghargai hidup ini yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada dirinya. Walaupun kita tahu saudara-saudara, hidup yang kita jalani ini pasti penuh dengan dinamikanya. Kadang kita kurang dihormati, bahkan kadang kita dihina. Ada duka cita, ada juga sukacita. Ada pahitnya, tapi juga ada manisnya. Ada yang kaya, tapi juga ada yang miskin. Tetapi semuanya adalah hal yang berharga dan diizinkan oleh Allah. Semuanya dipakai oleh Tuhan untuk membentuk setiap kita menjadi pribadi yang kuat di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Maka dari itu, ingatlah melalui firman Tuhan pada hari ini, kerendahan hati dan kesabaran adalah kemampuan bagi setiap kita untuk menempatkan diri di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama secara tepat. Sudahkah hidup kita dalam kerendahan hati dan kesabaran itu? Kalau belum, sekarang saatnya. Mari kita mulai itu dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap tekun di dalam doa. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Semoga firman Tuhan tadi tidak berlalu begitu saja ya, namun tetap tertanam dalam kehidupan kita. Kak Debbie juga ingin mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah bertugas pada minggu ini. Kalian luar biasa dan tentunya harus tetap setia melayani Tuhan ya. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, Kak Debbie ingin ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian dengan semangat dengan judul Yesus Mulia. Jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama
Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Selanjutnya kami ingin melakukan aktivitas kami kembali. Tolong kiranya Engkau menyertai aktivitas kami, Engkau lindungi kami dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Dan kami juga ingin berdoa untuk pergumulan, cita-cita dan harapan kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang belum berkesempatan bersama-sama ibadah pada minggu ini. Tolong kiranya agar ibadah selanjutnya kami dapat bersama-sama kembali melaksanakan ibadah. Dan juga ya Tuhan, doa kami ini jauh dari kata sempurna. Tolong kiranya Engkau sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu